Kita masuk ke materi yang kedua tentang pelatihan manajemen diri diabetes mellitus bagi keluarga. Topik yang kedua adalah mengatur makan untuk sakit gula atau sakit diabetes mellitus. Apa sih artinya mengatur makan? Mengatur makan merupakan pantangan atau larangan keras untuk mengkonsumsi gula dan karbohidrat lainnya seperti nasi, roti, tetapi tanpa ada pembatasan jumlah konsumsi protein, lemak, buah, dan sayuran. Diet pada penderita diabetes mellitus. Cara pengaturan makan. Yang pertama, jumlah kalori ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Yang kedua, batasi penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang, dan lain-lain. Jumlahnya mesti dikurangi dari kebiasaan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah hindari sumber karbohidrat sederhana atau karbohidrat yang mudah diserap oleh tubuh. Contohnya gula pasir, gula jawa, gula rote, gula sabu, gula lempeng, sirup, selai, manisan, buah-buahan, susu kental manis, minuman-minuman, botol ringan, dodol, es krim, kue-kue yang manis, kue bolu, kue-kue kering, abon, dendeng, ikan-ikan sardin, ikan-ikan kaleng, dan buah-buah yang ada di dalam kaleng atau makanan-makanan yang ada pengawetnya. Diabetes mellitus dilakukan dengan pola makan yang sesuai dengan aturan yang dikenal dengan aturan 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal makan. J yang pertama adalah jumlah. Jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan yang memadai, yaitu berat badan yang dirasa nyaman untuk seseorang yang diabetesi. Jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan hasil konseling dari ahli gizi. J yang kedua adalah jenis. Jenis makanan yang utama yang dikonsumsi disesuaikan dengan konsep isi piring makan model T. Kemudian yang J yang ketiga adalah jadwal. Jadwal makan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2-3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi yang kecil. Contoh jenis makanan untuk pasien dengan diabetes mellitus. Ini adalah contoh makanan siang kurang lebih 700 kalori. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok ini adalah karbohidrat tentunya, atau bisa diganti dengan karbohidrat jenis lain selain nasi. Jumlah nasi adalah 150 gram atau sama dengan 3 centong atau 3 sendok makan yang kecil ya. Kemudian nasi ini bisa diganti dengan 3 buah kentang. Kentang rebus tentunya, bukan kentang goreng. Atau juga bisa diganti dengan 1,5 gelas mie. Kemudian lauknya tentunya ada 2 lauk ya yang dimakan. Yang pertama lauk hewani dan lauk nabati. Untuk lauk hewani itu kita makan dengan jenis ikan kombong ya, dengan jumlah kalori 75 gram. Atau bisa diganti dengan 2 potong ayam sedang tanpa kulit. Atau juga bisa diganti dengan 1 butir telur ayam ukuran besar. Atau juga bisa diganti dengan 2 potong daging sapi sedang tanpa lemak. Kemudian yang kedua adalah lauk nabati. Lauk nabati di sini adalah 100 gram tahu ya, 2 potong. Atau sama dengan bisa diganti dengan tempe juga 2 potong. Sedang ukurannya, 2 potong sedang ya. Kemudian untuk sayuran. Sayuran di sini tentunya harus jumlahnya cukup ya, 1 mangkuk sedang. Kemudian buah. Buah di sini contohnya adalah 150 gram jumlahnya, pepaya atau sama dengan 2 potong sedang, atau kalau pepaya tidak ada bisa diganti dengan 2 buah jeruk atau 1 buah pisang Ambon yang kecil. Jangan lupa setelah makan minum air. Jadwal makan. Kapan sih waktu makan yang tepat untuk penderita diabetes mellitus? Makanlah sebelum lapar, karena di saat lapar sering tidak terkendali dan berlebihan. Pengaturan jadwal makan penderita diabetes biasanya adalah 6 kali makan, yaitu 3 kali makan besar dan 3 kali selingan.
Makan pagi yaitu dilaksanakan jam 7 pagi. Snack dilaksanakan jam 10. Makan siang dilaksanakan jam 1 siang atau jam 13. Kemudian snack sore itu jam 16. Ingat snacknya tidak boleh makanan yang tinggi gula. Kemudian makan malam jam 19 dan snacknya adalah jam 21 malam. Snacknya berupa buah-buahan atau sayuran. Ini adalah contoh menu makanan yang bisa kita lihat, yaitu makan pagi, snack jam 10, makan siang, snack jam 16, dan makan malam. Ini adalah contoh untuk makanan yang dengan jumlah kalori 1900 kilokalori. Baik, saya kira itu saja untuk pengaturan diet atau contoh pengaturan makanan untuk diabetes mellitus. Sebelum kita mengatur makanan, selalu konsultasikan diri dulu ke bagian gizi untuk bisa mengatur jenis makanan yang akan kita makan. Ingat, diabetes mellitus bisa diturunkan gulanya jika kita makan makanan sehat dan mengatur pola diet yang sudah ditentukan, minum obat teratur, melakukan olahraga ringan, kemudian melakukan kontrol gula darah dan mengkonsumsi obat-obatan secara rutin dengan resep dokter. Demikian penyampaian kami, semoga apa yang diberikan bermanfaat untuk tetap mempertahankan status kesehatan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.